Saya kan punya intelijen pastilah lebih banyak dari Rocky Gerung kan, karena saya punya saya dilengkapi oleh sistem yang saya bisa melihat berbagai kemungkinan sampai pada saya mungkin menyusun sampai ke situ nanti. satu skenario itu. Iya. Saya kira itu masih sangat jauh. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tapi yang saya sampaikan bahwa kita semua harus berhati-hati menghadapi dunia sekarang tuh yes. Tadi saya baru dapat lagi tadi malam sebenarnya bagaimana keadaan di Cina misalnya kekeringan yang tidak pernah terbayangkan sampai sungai yang nomor 3 terbesar di dunia itu juga kering. Sehingga di Shanghai misalnya listrik dijatah. Itu negara yang sudah begitu maju. Di Eropa itu terjadi yang sama juga, kering. Di Amerika kita lihat orang antri makan. Yes. Nah, kita sampai hari ini itu tidak ada terjadi gejala-gejala itu. Nah, saya akan lihat misalnya gini. Saya tanya juga sama teman-teman pembantu-pembantu saya, apa ya? Kita lihat ya. Saya baru sadar 74.000 sekian desa di Indonesia itu kan dapat dana desa sejak 7 tahun lalu. Saya kepala staf presiden itu. Tidak pernah kita terpikir dampaknya ini luar biasa. Dampaknya ini luar biasa akibatnya apa? Karena 1 miliar lebih kurang atau 1,5 miliar lebih kurang tiap tahun dana itu berputar di desa itu. Dan itu desa itu sehingga ekonominya hidup. Tidak pernah bayang, itu mungkin ekonomi kita semua lah nggak terpikir itu. Tapi saya lapor presiden, Pak ada beberapa pilar kemajuan kita Pak sekarang saya bilang. Saya lapor, 1 itu tadi harga komoditi yang naik. Yang kedua, downstream industri yang jalan sekarang ini, hilirisasi itu, kemudian efisiensi dengan digitalisasi, tapi satu lagi itu dana desa. Dana desa itu membuat Indonesia demikian. Terus Presiden bilang sama saya, Pak Luhut, itu yang dulu digagas oleh Profesor Mubiarto dari UGM. Yang disebut ekonomi Pancasila, di mana dana itu berputar di rakyat. Dan ini sekarang jalan, sehingga Presiden berencana dalam keadaan bagaimanapun tahun depan, beliau pengen nambah lagi itu dana desa sehingga dana itu berputar dan itu kekuatan kita. Jadi kalau orang bilang ada chaos kalau rakyat tidak makan, tapi kalau di pedesaan itu dia bisa nanam singkong, bisa dia nanam cabai, bisa nanam onion, dia bisa nanam padi, dia bisa perbaiki jalannya. Yang buat kita mungkin 1,5 miliar itu kecil. Tapi saya baca data itu banyak kepala desa sekarang yang korup itu. Karena dana desa itu, jadi ada kalau kemarin data yang diberikan ke saya itu saya nggak tahu, nanti kita bisa cross check ya. Itu justru yang paling kecil korupsinya, karena di balai desa itu ditulis ini rakyat itu sudah saling mengontrol. Justru dari 74.000 desa semuanya itu paling saya dengar 500 sampai 800 desa yang bermasalah. Jadi angka yang sangat-sangat baik sekali menurut saya. Jadi kalau kita tadi bisa, yang Anda bilang tadi, dari bawah kita perbaikin, di tengah ini kita perbaikin, di atas kita perbaikin, social unrest yang disebutkan menurut saya susah akan terjadi. Seperti sekarang ada orang mau gerak-gerakkan berpolitik. Please, berpolitiklah, tapi jangan merusak apa yang ada. Saya titip itu. Jadi siapapun tokoh politik itu, kan kita bisa lihat, kita kan tidak bodoh-bodoh amat. Sangat benar. Jadi kalau orang tahu backup dengan data yang backup dengan data yang benar. Saya bukan mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini sekarang sempurna, tidak, banyak kurangnya dan tidak never ending proses ini. Jadi kalau Presiden Jokowi nanti mengakhiri masa dinasnya, ya Presiden ke datang meneruskan, jangan nanti mengacu, makanya beliau menyiapkan semua. Misalnya saya bilang gini, Rob, Presiden itu perintahin, Pak Luhut, ini dari berapa tahun akhir ini coba evaluasi semua proyek yang ada. Di mana yang masih mungkin ada jangan sampai mangkrak, ya. Termasuk IKN dievaluasi. Oh semua kita evaluasi. Saya sekarang Presiden minta Pak Luhut lihat itu. Saya bilang ya. Orang tanya Pak Luhut ini mau tuh
Apa sih kerja? Memang semua Menko-Menko itu banyak kerjanya kok, bukan hanya saya aja. Jadi ya karena saya heran Pak Erlangga itu banyak kerjanya, Pak Mahfud banyak juga. Pak Mahfud pusing sekarang ngurusin Polisi. macam-macam itu. Pak PMK juga begitu. Jadi sebenarnya semua sama. Jadi saya tidak merasa bahwa ada yang istimewa dengan apa yang saya lakukan. Ya, itu kedengaran terlalu apologetik. Nah. Ya mungkin ada hal-hal yang high profile yang saya kerjakan, seperti misalnya COVID, sehingga dianggap hebat. Sebenarnya saya biasa aja.